Halo semua, yuk kenalan dulu dengan tokoh-tokoh dalam cerita yang akan dibacakan. Ada Franklin, Bear si beruang, Beaver si berang-berang, Snail si siput, dan Fox si rubah. Cerita kali ini berjudul Franklin Minta Maaf. Bermula dari pertengkaran antara Franklin dan Bear yang membuat Bear sangat kecewa. Ia pun menjauh dan amat sulit ditemui oleh Franklin. Kira-kira apa ya kesalahan Franklin kepada Bear? Dan apakah mereka akan kembali berteman? Yuk, simak ceritanya di video kali ini. Selamat menyimak. Franklin minta maaf. Cerita berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Franklin punya banyak teman dan ia tahu bagaimana menjadi teman yang baik. Ia tahu bahwa ia harus mau berbagi mainan dengan temannya dan juga harus menepati janjinya. Ia belajar bagaimana harus bersikap saat kalah dan juga saat menjadi pemenang. Dan pada suatu hari, Franklin belajar bahwa ternyata penting meminta maaf kepada temannya. Sejak pagi, Franklin dan teman-temannya sibuk mencari barang-barang di rumah masing-masing. Mereka mencari di loteng, gudang bawah tanah, dan di kotak mainan. Mereka mengumpulkan barang untuk mengubah rumah pohon mereka menjadi sebuah kapal. Franklin menunjukkan sebuah topi usang. Ini topi nahkodanya. Dan ini bisa jadi teleskop, kata Bear si beruang sambil mendekatkan sebuah botol ke dekat matanya. "Hei, ada monster laut!" teriak Bear. "Aku bukan monster laut," sahut Beaver si berang-berang. "Aku putri duyung yang menjaga harta karun kapal yang karam." "Oke teman-teman," kata Franklin. "Ayo, kita ubah rumah pohon kita jadi kapal." Semua anak sibuk mengecat dan menghias rumah pohon itu. Sore harinya, mereka beristirahat dan mengagumi hasil pekerjaan mereka. "Sudah mulai kelihatan sebagai kapal," kata Snail si siput. "Tapi sepertinya masih butuh sesuatu," kata Beaver. "Ya, sesuatu yang istimewa," sahut Bear. Ia tampak berpikir keras. Mereka lalu sepakat untuk kembali melanjutkan keesokan harinya. Keesokan harinya, Franklin bertemu Bear di perjalanan menuju rumah pohon. Bear membawa sebuah kotak sepatu. "Apa itu isinya, Bear?" tanya Franklin. Bear menyembunyikan kotak itu di belakang punggungnya. "Aku nggak bisa memberitahu kamu, Franklin," jawabnya. Franklin tampak bingung. "Kenapa?" tanyanya. "Ini rahasia," kata Bear. "Nanti kamu akan tahu kalau semua teman kita sudah kumpul di rumah pohon." "Ayolah Bear, beritahu aku," pinta Franklin. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa." Baiklah," kata Bear akhirnya. "Tapi jangan di sini." Franklin dan Bear bergegas naik ke rumah pohon.
Bir memperhatikan sekeliling untuk memastikan tidak ada teman lain di tempat itu selain mereka. Bir membuka kotak sepatunya dan pelan-pelan mengeluarkan sebuah bendera bergambar kapal dan pelangi. "Bendera!" sahut Franklin gembira. "Itu yang dibutuhkan kapal kita." "Aku membuatnya sendiri," kata Bir bangga. "Aku ingin memasangnya di cabang pohon supaya teman-teman terkejut saat tiba di sini. Tapi aku akan mencari tali dulu." Bir menyembunyikan benderanya di bawah ember, lalu turun dari rumah pohon. "Ingat, Franklin," pesan Bir, "jangan bilang siapa-siapa." Franklin sedang menutup lubang-lubang yang ada di rumah pohon saat Fox si rubah datang. "Franklin, aku bawa setir kapal," kata Fox. "Bagus," sahut Franklin. "Bir juga bawa sesuatu yang istimewa." "Apa, Franklin?" tanya Fox ingin tahu. "Aku nggak bisa bilang padamu," jawab Franklin. "Ini rahasia Bir." "Bilang saja padaku," kata Fox. "Aku kan teman Bir juga." Franklin berpikir sejenak. "Ayolah," pinta Fox. "Kukira nggak apa-apa jika aku bilang padamu," kata Franklin pelan. "Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya." "Aku bisa jaga rahasia kok," sahut Fox. Franklin mengambil bendera Bir dari bawah ember. "Wow, itu sungguh-sungguh istimewa," seru Fox gembira. "Bir akan menunjukkannya ke teman-teman nanti," kata Franklin. "Jadi kita harus jaga rahasia ini." "Baiklah," jawab Fox. "Gak usah khawatir." Franklin lalu mengembalikan bendera itu ke tempat semula. "Sampai jumpa nanti setelah makan siang, Fox," seru Franklin. "Ingat, jangan bilang siapa-siapa." Siang itu, Bir mampir ke rumah Franklin. "Aku sudah dapat tali," kata Bir. "Sekarang aku bisa memasang benderaku dan menggantungnya di cabang pohon. Aku ingin menunjukkannya kepada teman-teman." Tapi ketika Bir dan Franklin tiba di rumah pohon, mereka melihat Fox sedang menunjukkan bendera itu kepada Beaver dan Snail. "Fox!" teriak Franklin. "Aku kan sudah bilang, jangan tunjukkan bendera itu kepada teman-teman." Bir membelalakkan matanya kepada Franklin. "Aku sudah bilang padamu supaya jangan bilang siapa-siapa." "Tapi Fox tadi bilang dia mau simpan rahasia," Franklin memberi alasan. "Kamu yang seharusnya menjaga rahasia itu, Franklin," sahut Bir. "Kembalikan benderaku, aku mau pulang." "Tunggu, Bir," pinta Franklin. Ia merebut bendera itu. "Jangan!" teriak Bir sambil menarik bendera itu kuat-kuat. Tiba-tiba terdengar suara robekan. Bendera itu robek jadi dua. "Ini terakhir kalinya aku bilang rahasia padamu, Franklin." Bir membuang bendera itu lalu pergi. Semua memandang Franklin. "Aku belum pernah mendengar Bir bicara seperti itu sebelumnya. Sepertinya dia marah," kata Snail. "Untung aku tidak cerita ke teman lain,"
kata Beaver. Franklin tampak khawatir. "Sebaiknya aku pergi ke rumah Bir," katanya kemudian. Tapi Bir tidak mau bicara kepada Franklin. Apapun yang dilakukan Franklin, Bir tidak peduli. Keesokan harinya, Franklin menceritakan hal itu kepada Snail. "Bir tidak mau berteman denganku lagi," kata Franklin sedih. "Aku sudah pergi ke rumahnya, tapi ia malah menutup pintu rumahnya. Aku mencoba bersepeda di sebelahnya, tapi ia malah menjauh. Aku juga sudah membuat lelucon saat bertemu dia di danau, tapi dia sedikit pun tidak tersenyum." "Apakah kamu sudah minta maaf padanya, Franklin?" tanya Snail. "Aku bilang padanya kalau sebetulnya aku tidak bermaksud membocorkan rahasianya. Aku juga sudah berjanji tidak akan mengulanginya," jawab Franklin. "Tapi apakah kamu bilang minta maaf?" tanya Snail sekali lagi. Franklin hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia berhenti. Untuk beberapa saat ia terdiam. "Tidak," jawab Franklin. "Aku tidak minta maaf padanya. Tapi aku benar-benar menyesal, Snail. Bagaimana caranya supaya Bir mau mendengar kata-kataku?" "Ayo kita pikir dulu," sahut Snail. Sore itu, Franklin dan teman-temannya menyusun rencana. Pertama, mereka akan merekatkan bendera Bir dengan plester lalu memasangnya pada sebatang ranting. Kemudian mereka menunggu di rumah pohon, berharap Bir akan mengambil benderanya. Benar, tak lama kemudian Bir datang. "Hai Bir," sapa Franklin. "Aku mau bilang sesuatu padamu." "Aku kesini cuma mau mengambil benderaku," jawab Bir. "Tolong, dengarkan kata-kata Franklin, Bir," pinta Fox. "Buat apa?" tanya Bir marah. "Karena kami semua merasa kehilangan kamu," kata Beaver dan Snail. Bir mendesah. "Baiklah," jawabnya. Franklin menarik nafas dalam. "Bir, aku minta maaf. Aku minta maaf telah membocorkan rahasiamu," kata Franklin. "Tolong maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulangnya lagi." Bir memandang Franklin beberapa saat. Kemudian ia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Semua bertepuk tangan gembira. "Aku ingin memberi nama kapal kita ini," kata Bir. "Namanya Friendship, persahabatan. Kalian suka nama itu?" Semua anak menyukai nama itu, terutama Franklin. Bagaimana kisah Franklin kali ini? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Franklin selanjutnya.